Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas cerita yang, luar biasa banget dari dunia futsal Indonesia. Ini cerita tentang gimana sebuah kekalahan yang nyesek banget di final justru jadi kemenangan terbesar buat kita semua. Oke, pertanyaannya simple. Gimana ceritanya? Kok bisa kalah di final, tapi malah dibilang kemenangan besar? Kedengerannya aneh kan? Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Yuk kita bedah bareng-bareng? Coba deh lihat ini. Di satu sisi, ya emang ada rasa kecewa, trofeinya lepas dari genggaman. Tapi, di sisi lain, ada sebuah pencapaian yang bisa dibilang jauh lebih penting yang berhasil kita kantongin. Penasaran kan? Yuk kita lanjut. Oke, kita mulai dulu dari TKP-nya, tempat semua drama ini terjadi. Final Piala Asia Futsal AFC 2026 di Jakarta. Ini pertandingannya benar-benar bikin jantungan. Kita ngelawan raksasa futsal Asia, Iran, dan skornya imbang 5-5 sampai akhir. Gila kan? Akhirnya semua harus ditentuin lewat adu penalti yang super tegang. Dan ya, kita kalah tipis banget. Jadi, poin utamanya tuh bukan cuma soal pertandingan finalnya aja, tapi coba dilihat perjalanannya buat bisa sampai ke sana. Itu yang benar-benar luar biasa. Nah, sekarang ayo kita lihat dampak langsung dari perjuangan hebat timnas kita ke posisi Indonesia di panggung dunia. Lihat deh rekornya. Dari semua pertandingan, kita menang 4 kali, seri sekali, dan kalahnya cuma sekali. Itu pun di final lewat adu penalti. Performa yang solid banget ini yang jadi bahan bakar utama buat lonjakan peringkat kita. Jadi, sebelum turnamen ini mulai, posisi Indonesia itu ada di peringkat ke-24 dunia dengan poin sekitar 1.190-an. Cukup bagus, tapi ya di situ-situ aja. Tapi setelah penampilan yang gila-gilaan kemarin, peringkat kita diprediksi bakal meroket langsung ke posisi 18 dunia. Keren banget. Nah, ini dia visualnya, biar lebih kebayang. Lompat 6 peringkat sekaligus. Di dunia futsal FIFA yang persaingannya ketat banget, ini tuh lompatan yang masif loh. Dan ini bukan cuma soal gengsi, peringkat yang lebih tinggi itu ngaruh banget buat undian di turnamen-turnamen selanjutnya. Biar kita benar-benar paham segede apa pencapaian ini, kita perlu mundur dikit dan lihat sejarah turnamennya. Jadi gini, selama puluhan tahun, panggung futsal Asia itu kayak cuma milik 2 negara aja, Iran sama Jepang. Mereka doang yang silih berganti jadi juara. Totalnya, mereka udah menangin semua gelar yang ada. Yang lain cuma jadi penonton. Nah, Indonesia ini bukan cuma tampil bagus, mereka itu kayak berhasil mendobrak pintu dan masuk ke sebuah klub yang isinya elit banget. Mereka gabung sama Thailand sebagai satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang pernah ngerasain atmosfer final kejuaraan. Sebuah pencapaian yang benar-benar bikin bangga kan? Oke, jadi apa sih artinya semua ini buat masa depan futsal di Indonesia? Intinya gini, posisi runner-up ini bukan cuma soal dapat medali perak. Ini tuh kayak sebuah statement, sebuah pengumuman ke seluruh Asia, hey, Indonesia sudah tiba. Respek dan pengakuan dunia, itu yang mahal harganya. Pencapaian ini mengubah banyak hal. Peringkat dunia yang lebih tinggi itu bukan cuma kebanggaan, tapi ini bisa membuka pintu buat sponsor, menarik lebih banyak talenta muda buat main futsal, dan jadi fondasi yang super kokoh buat kesuksesan jangka panjang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah ini awal dari era baru di mana Indonesia bakal jadi kekuatan yang disegani di futsal Asia? Jujur, saya sih berharap banget. Kalau menurut kalian gimana? Cuma waktu yang bisa jawab, tapi yang jelas, masa depan futsal Indonesia kelihatannya cerah banget.